Bu Nurul di pelajaran bimbingan dan konseling sahabat hati Anda. Ya, pada kesempatan kali ini tema kita adalah It's okay to say no. Ya, pada pertemuan kemarin kan Ibu sudah meminta kalian untuk menuliskan apa saja sih yang kira-kira orang lain minta ke kalian tetapi kalian sulit untuk menolak. Biasanya sangat berkaitan dengan siapa yang meminta. Ada yang bilang sulit menolak permintaan teman, permintaan guru, permintaan orang tua. Ada yang bilang sulit untuk menolak permintaan orang tua untuk membantu adiknya ketika PJJ, padahal kalian sendiri sedang mengerjakan tugas. Atau ada lagi yang bilang sulit untuk menolak ajakan teman untuk bermain, padahal kalian sendiri tidak ingin bermain, tetapi karena temannya sudah datang ke rumah dan menjemput, kalian mau tidak mau tetap ikut. Atau ada yang bilang sulit untuk menolak ajakan teman ketika diajak belanja, padahal kalian gak mau beli, uangnya pengen di-save, ingin ditabung. Tapi kalau temennya bilang, ayo dong kita beli biar samaan, atau masa lu gue beli lu enggak, lu nemenin gue doang kesini, akhirnya kalian tetap beli, padahal gak mau beli. Dan akhirnya sedih ya, karena uang simpenannya terpakai untuk membeli barang yang sebenarnya kalian tidak ingin membelinya. Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang it's okay to say no. Sebenarnya nggak apa-apa ketika kalian mengatakan tidak, ketika memang sesungguhnya kalian tidak menginginkan hal tersebut. Oke, kita next. Nah, di sini kita coba simulasi lagi ya. Nanti kalian coba jawab pertanyaan Ibu di dalam hati, atau kalian bisa mengucapkan dari rumah kalian masing-masing. Nah, misal kalian ada di dalam sebuah antrian, tiba-tiba ada seseorang yang menyerobot antrian kalian, padahal kalian sedang buru-buru dan sudah antri sejak lama. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, biasanya kan ada yang ya udahlah biarin aja daripada ribut, atau ada yang malah diajak ribut, tim diem aja, atau tim ributlah sekalian gitu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali gitu, sering terjadi kejadian gitu. Ada orang yang dengan seenak hatinya menyerobot antrian dengan dalih mereka merasa lebih membutuhkan, mereka lebih punya kepentingan lah. Aduh, saya ditunggu anak saya, atau aduh saya buru-buru, atau apalah seperti itu. Padahal kalau ada orang mengantri, setiap orang pasti punya kepentingan gitu ya. Oke, kita next ke kasus selanjutnya. Meminjam pulpen. Nah, biasa banget nih di kelas ya. Ada teman yang meminjam pulpen, padahal pulpen yang tapi karena dia minjem, kita nggak bisa nolak, tetaplah kita kasih pinjem pulpennya. Padahal, pulpen gue yang kemarin aja lu belum balikin. Kayaknya gue beli pulpen satu lusin, lu semua yang bikin hilang gitu ya. Nah, kadang-kadang ada gitu yang nggak diungkapin, tetapi dalam hatinya tuh nyerocos aja. Nah, itu kena hati sendiri. Nah, selanjutnya. Oh, udah ya. Kita selanjutnya nih, Ibu akan mengungkapkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian asertif. Nah, jadi ketika kita mampu mengungkapkan apa yang kita inginkan, itu namanya asertif. Mampu membedakan asertif dan agresif. Yang ketiga adalah kalian mampu untuk menunjukkan respon asertif berdasarkan kasus yang diberikan. Nah, jadi kebanyakan kan orang berpikir gitu, ketika kita mengungkapkan apa yang kita inginkan pasti ujung-ujungnya berantem. Padahal nggak juga, asalkan ketika kita mengungkapkan keinginan kita dengan prinsip-prinsip asertif. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan perbedaan antara agresif, asertif, dan pasif. Kalau kita melihat kasus dari orang yang menyerobot antrean, ketika ada orang yang sedang antri tiba-tiba diserobot, dia diem aja, bilang ya udahlah daripada ribut. Nah, itu dia tipe pasif. Kalau ada orang yang ngantri terus diserobot, terus dia marah-marah langsung, bapak nggak lihat-lihat, saya tuh ngantri dari tadi.
Bapak ini seenaknya, saya juga punya kepentingan. Oh, panjang lebar sambil narik otot, bisa dipastikan dia itu agresif. Nah, jadi asertif ini apa? Asertif ini ada di tengah-tengah, win-win solution lah ya. Jadi dia mampu mengungkapkan keinginannya, kepentingannya, tetapi tetap dengan memperhatikan perasaan orang lain. Bisa ditegur dengan baik-baikan, misalnya mohon maaf antri di belakang gitu. Saya yakin sebenarnya orang yang suka menyerobot antrian itu kalau diingatkan mau kok bersedia untuk ikut antri, tapi sayangnya kadang-kadang banyak orang yang males buat mengingatkan karena tadi takut berantem. Nah, padahal di sini ada 2 diagram gitu ya. Others need, dan jika kalian pasif selalu mementingkan keinginan orang lain, nah akhirnya kalian jadi pasif. Nah, ini nggak baik untuk diri kalian sendiri karena istilahnya jadi ngebatin terus apa yang kalian nggak suka terpaksa kalian lakukan. Itu jangan kalian lakukan karena itu akan merugikan diri kalian sendiri, dan itu pun kerugian terbesar ketika kalian merugikan diri kalian sendiri. Nah, di sisi lain ketika kalian selalu mementingkan kepentingan diri kalian sendiri, waduh ibu kayaknya sebaliknya. Ketika kalian selalu memikirkan kepentingan orang lain, kalian akhirnya jadi pasif. Misalnya, ya nggak enak nanti dia sedih, ya nggak enak nanti dia marah, ya nggak enak, semuanya nggak enakan gitu. Nah, di sini kalian kan otomatis menjadi tipe orang yang pasif. Nah, ketika kalian menjadi orang yang pasif, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Karena banyak hal yang kalian korbankan, dan pengorbanan terbesar adalah pengorbanan perasaan. Sedih kan ketika kalian gak mau melakukan tapi kalian tetap melakukan gitu. Akhirnya hatinya jadi capek karena ngomong terus gitu. Nah, tapi ketika kalian selalu mementingkan kepentingan kalian sendiri pun itu juga gak baik, karena apa-apa inginnya keinginan kalian yang diturutin, inginnya kalian yang menang, inginnya kalian yang mendapatkan keuntungan. Itu juga nggak bagus. Akhirnya kalian jadi agresif. Kalian melakukan berbagai macam cara agar keinginan kalian bisa tercapai, walaupun harus mengambil atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata, dengan fisik. Nah, jadi apa dong? Jadi mementingkan keinginan pribadi nggak boleh, mementingkan keinginan orang lain nggak boleh. Jadi sebenarnya yang boleh adalah kalian bisa membuat itu secara proporsional. Kepentingan pribadi dipadukan dengan kepentingan orang lain dan bersikaplah asertif. Jadi apa yang kalian inginkan kalian ungkapkan, biarkan orang lain mendengar apa yang kalian inginkan, dan akhirnya bisa ketemu nih win-win solutionnya ketika terbuka komunikasi antar. Nah, di sini ciri-ciri asertif yang pertama adalah bebas mengemukakan pikiran, pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang selanjutnya, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Artinya kalian udah gak malu-malu lagi gitu. Nanti kalau gue ngomong takut dia marah, atau nanti responnya jelek gitu. Padahal belum diomongin gitu. Ketika kalian asertif, ya kalian komunikasi aja secara langsung dan terbuka. Karena ketika kita sudah mengungkapkan, kita baru tahu gitu respon dari yang kita ungkapkan itu apa. Kebanyakan kita kan udah overthinking gitu. Akhirnya nggak ngomong, diem aja dalam hati. Yang selanjutnya, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri sesuatu pembicaraan dengan baik. Nah, misalnya kayak orang di telepon kan kadang-kadang ada yang padahal mau ngelakuin ini itu, tapi ada temen yang nelpon diladenin aja, padahal kalian udah capek banget ngedengerin. Nah, karena kalian tidak bisa mengakhiri pembicaraan dengan baik. Padahal boleh aja ketika emang kalian sudah mau mengerjakan hal lain, tetapi sepertinya teman kalian di seberang sana masih asik ceritanya, kalian bisa mengakhirinya. Tapi mengakhirinya pun harus dengan baik-baik ya. Kalau asertif, mungkin kalau orang agresif, cerita mulu, capek gue, langsung matiin. Tapi kalau asertif, kalian bisa memilih kata-kata yang baik yang tidak menyakiti hati teman kalian yang sedang menelpon. Nah, yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Misalnya diajakin ngerokok nih yang cowok, cobain nih rokok,
kalau nggak ngerokok lu nggak laki, bisa kayak gitu ya. Kalian bisa, enggak, saya nggak ngerokok, culun banget lu. Kalian bisa menyampaikan ketidaksetujuan kalian, enggak kok, walaupun gue nggak ngerokok, gue tetap merasa keren kok, atau apalah gitu. Jadi ketika kalian tahu itu hal negatif, kalian diajak, kalian bisa menolak, bisa mengungkapkan. Atau misal yang cewek-cewek nih sama pacarnya, kalian tuh harus punya asertif ya, ketika pacarnya minta yang pegangan tangan atau udah minta lebih, kalian bisa menolak. Kamu nggak cinta, kalian bisa berargumentasi, misalnya cinta nggak ditunjukkan dengan sentuhan fisik atau apa. Jadi ketika kalian tahu itu hal negatif, kalian mampu ketidaksetujuan kalian terhadap pendapat tersebut, bukan ikut-ikutan aja. Ketika kalian mampu mengungkapkannya, berarti kalian sudah bisa bersikap asertif. Nah, yang selanjutnya adalah mampu mengajukan permintaan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Jadi ketika memang kalian butuh, ya dibicarakan ke teman kalian, pasti teman kalian mau menolong gitu. Tapi kebanyakan ada yang balik lagi ya, nggak enak, takut ngerepotin, takut ditolak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ketika kalian masih disibukkan dengan takut ditolak, takut ngerepotin, itu kalian berarti belum bisa bersikap asertif. Padahal diungkapin aja, karena ketika kalian sudah mengungkapkan, kalian akan tahu, oh teman saya lagi sibuk, oh teman saya emang nggak bisa bantu karena ini, karena itu. Ternyata bisa juga loh temennya ngebantu saya. Karena kadang-kadang ada orang yang kita sibuk tapi nggak ngebantu, bukan berarti dia nggak mau bantuin, tapi dia nggak tahu harus bantu apa, atau bingung mau bantunya dari mana. Jadi emang ketika kalian butuh bantuan, ungkapin aja ke teman kalian. Nah, bedanya dengan agresif, orang agresif itu cenderung menggunakan strategi yang menekan dan manipulatif. Jadi biasanya kalau agresif tuh bagaimana orang lain merasa terintimidasi, sehingga keinginan kalau minta nih cenderung marah-marah atau menggunakan kekuasaan. Misalnya, kan gue lebih tua dari lo, cepetan ambilin gitu. Nah, itu berarti agresif ya. Selanjutnya adalah mencari keuntungan diri sendiri dengan taktik yang mengecoh pihak lain. Pokoknya intinya dia adalah bagaimana keinginan dia itu bisa terpenuhi, walaupun harus mengelabui orang lain atau menekan orang lain. Dan yang terakhir nih, ciri yang paling jelas dari orang yang agresif, tidak menghargai hak orang lain. Bodoh amat gitu, orang lain mau apa kek, yang penting keinginan gue bisa terpenuhi. Itulah agresif. Nah, di sini ada beberapa manfaat asertif. Yang pertama adalah bebas dari konflik internal. Tadi dari konflik-konflik batin yang overthinking, perasaan gak enak. Sebenarnya orang tuh kan memilih pasif, ikutin kemauan orang lain karena pengen bebas dari konflik eksternal ya, konflik sama orang lain. Tapi ternyata ketika kita selalu menghindari konflik eksternal, bisa jadi akan memicu konflik internal. Kalian jadi suka ngomong sendiri dalam hati, suka berisik gitu di dalam kepala. Kenapa sih gue ngelakuin ini, padahal kan gue nggak mau, coba gue tolak. Tapi kalian nggak ngungkapin, itu cuma diomongin aja di dalam kepala kalian gitu. Ya, selanjutnya percaya diri. Ketika kalian mampu bersikap asertif, kalian sudah mengatakan, ternyata respon teman kalian pun baik, akhirnya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Oh, ternyata omongan saya didengar loh orang lain. Oh, ternyata yang saya pikirkan ternyata benar, orang lain menghargai gitu. Ternyata ketika kita sudah berani mengungkapkan, itu bisa jadi akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Adalah membantu mengelola stres. Tadi balik lagi, ketika kalian mampu merilis perasaan kalian, mampu mengeluarkan apa yang kalian rasakan, tidak dipendam sendiri, itu akan membantu kalian dalam mengelola stres. Jadi nggak semuanya kalian telan sendiri. Nah, yang terakhir adalah hidup yang tidak terikat dan bebas. Jadi kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian inginkan gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu, ya memang karena kalian ingin, bukan karena terpaksa. Ya, jadi kalian hidupnya itu tidak terikat, bebas. Tapi balik lagi, terikat, bebas, tapi tetap penuh tanggung jawab karena kalian tetap menghargai hak-hak orang lain. Oke, jika sebelum